Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pemirsa dimanapun berada, keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam perjalanan kebersamaan kita dengan keluarga, istri dan anak, keberkahan di sekitar kita, itu kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apa sih makna daripada berkah sendiri? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan siapkan buat kita di dalam mengarungi kehidupan kita. Maka ini yang terkadang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang menikah pun berharap doa-doa orang yang datang ketika pernikahan kita. Maka kita mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Orang yang memberikan sesuatu kepada kita juga kita doakan. Ya, Allahumma ya barik lahu fi amwalihi wa ahlihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya pada harta dan pada keluarganya. Ini yang kita harap Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Momentum Ramadan kali ini yang sama-sama kita sadari bahwa di setiap detik keberadaan kita di Ramadan ini ada keberkahan. Kapan kita menggunakan dengan baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan itu kepada kita dengan amalan-amalan soleh tentunya. Maka sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Ya, bulan yang diberkahi. Di setiap detik-detiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada bulan Ramadan tersebut. Maka mari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan momentum kali ini dengan berbagai macam amalan-amalan yang dituntut atau yang dituntun oleh Rasulullah SAW buat kita. Tentu di antaranya puasa itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi mengatakan, illa shaum wa ana ajzi bihi. Ya, ini sudah barang tentu untuk kita lakukan. Pahala yang berlipat ganda, yang tanpa batas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau amalan biasa dilipatkan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ini tidak.
jemaah sekalian, untuk puasa itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan illa saum wa ana ajzi bihi. Karena kita puasa, kita meninggalkan makan dan minum dan menggauli istri karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ini hal yang perlu untuk kita sadari, bahwa kita niatkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya puasa yang begitu banyak pahalanya, ada amalan-amalan yang lain yang perlu untuk kita siapkan, lakukan. Di antaranya adalah ya, agar bukan hanya ada keberkahan, di dalam juga ada keuntungan atau keberuntungan ataupun kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita. Ini yang kedua, bahwa ada perdagangan di dalam bulan Ramadan, walaupun di luar Ramadan ada juga, tetapi ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Perdagangan yang tidak merugi, yang diantaranya adalah tilawah, diantaranya adalah mendirikan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat tarawih. Diantaranya adalah bersedekah. Sebagaimana kita ketahui bagaimana pahala ya ataupun tuntunan Rasulullah SAW ya ketika bulan Ramadan, beliau sangat ajwadun nas ya, sangat dermawan di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perdagangan yang perlu untuk kita siapkan ya, tijaratan lan tabur, yang perlu untuk kita manage baik-baik waktu kita untuk bisa kita lakukan kebaikan tersebut. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa ya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan satu ayat di tengah-tengah hadis puasa terkait dengan masalah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka doa adalah ibadah. Doa adalah tameng bagi seorang muslim. Kita yang butuh untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari api neraka. Ini tentu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, ada beberapa waktu yang perlu untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu mustajabah, di waktu-waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita mau berbuka. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turad da'watah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hina yuftir, seorang yang berpuasa yang dia berdoa ketika akan berbuka puasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjelang
atau sepertiga malam terakhir, ya, yang zilu rabbuna tabaraka wa taala, ya, Allah subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir, ya, dan akan mengijabah doa-doa hambanya yang meminta kepada Allah subhanahu wa taala, yang beristighfar Allah subhanahu wa taala ampun, yang meminta kepada Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala akan memberikan kepada. Maka ini di antara tempat-tempat yang insya Allah diijabah doa-doa kita. Antara azan dan iqamah juga adalah waktu-waktu momen yang tepat untuk kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sahur dan sebagainya. Maka mari jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan kali ini kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika fi hadzal syahrul mubarak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan kepada kita motivasi untuk memberikan yang terbaik di Ramadan kali ini. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.